Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik mungkin. Adapun langkah yang kedua, sholawat bertangkaikan salam, tak lupa kita hadiahkan ke ruh baginda alam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang ringan dalam ucapan namun berat dalam timbangan, yang berlafazkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Deswita Maharani Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Sebelum saya masuk ke pembahasan toharoh, ada baiknya saya menjelaskan tentang ilmu fikih terlebih dahulu. Jadi, metodologi ilmu fikih adalah usul fikih yang mempelajari dalil-dalil syar'i sebagai ketetapan umum. Usul fikih digunakan untuk menjelaskan cara menetapkan hukum dari dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum tersebut. Dalam pembelajaran fikih, ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, resitasi, demonstrasi, pemecahan masalah, simulasi. Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci, ya seperti fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usrah, dan fikih qadha wal jinayah. Sejarah perkembangan ilmu fikih ini mulai berkembang pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Saat itu sudah berkembanglah ilmu fikih, dan ilmu fikih ini berkembang juga pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Khulafaur Rasyidin dilanjutkanlah oleh tabi' dan tabi'in serta para ulama fikih. Karena hukum ilmu fikih ini sangat mengajarkan kita untuk mengetahui hukum-hukum ajaran ilmu fikih. Dan sebagai sebuah kedisiplinan ilmu yang mandiri dalam sejarah, sesungguhnya ilmu fikih ini mempunyai proses atau perkembangan ilmu fikih yang dimana tahapannya sangat panjang dan berurutan. Tahapan tersebut dibagi menjadi 4, yaitu dari tingkatan pertumbuhan, tingkatan pembinaan, tingkatan kebangkitan, dan tingkatan kemunduran. Keempat tingkatan ini sangat berkaitan erat dalam perkembangan sejarah ilmu fikih di kalangan umat Islam di dunia, dan sebagai pedoman hukum dan syariat juga pentingnya mengetahui ilmu fikih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum toharoh. Saya akan masuk ke pembahasannya, yaitu hukum-hukum toharoh. Jadi di sini saya memakai referensinya dari kitab Fathul Qorib yang dimana saya pelajari di saat saya duduk di pondok pesantren Al-Yusufiyah Waridwaniyah. Mungkin kitab Fathul Qorib ini sangat masyhur ya di kalangan-kalangan umat. Jadi saya membahas dari sigohnya dulu. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsi minal ahkami. Kitab secara bahasa adalah bentuk kalimat masdar yang bermakna mengumpulkan. Kitabah itu adalah masdar dari fi'il madi kataba. Kataba yaktubu kitaban. Ini fi'il madi sulasi mujarrad. Fathu dhammin. Ammal babu fasmun li naw'i mimma dakhala tahta dhalikal jinsi. Adapun bab adalah nama bagi satu macam yang masuk di bawah cakupan jenis hukum tersebut. Jadi di sini maksudnya adalah mempunyai tingkatan, yaitu tingkatan pertama kitab, tingkatan kedua bab, dan yang tingkatan ketiga fasal. Nanti ada lagi pembahagiannya.
Oke, masuklah kepada definisi toharoh. Lafaz at-toharoh memiliki dua bacaan. Yang pertama dengan memfathahkan to, yang kedua dengan mendomahkan to. Lafaz at-toharoh dengan dibaca huruf to-nya secara bahasa bermakna bersih. Adapun secara syarak, maka terdapat definisi yang cukup banyak di dalam menjelaskan arti lafaz at-toharoh. Di antara definisinya adalah ungkapan ulama, toharoh adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun lafaz at-toharoh dengan dibaca dhammah huruf to-nya adalah nama sisa air yang digunakan untuk bersuci. Jadi, at-toharoh adalah alat untuk bersuci dan at-toharoh adalah sisa air. Dan air merupakan alat untuk bersuci. Maka musannif menyebutkan macam-macaman air. Maka beliau berkata, air yang boleh, maksudnya air yang sah digunakan untuk bersuci ada 7 macam air, yaitu air langit, yang maksudnya adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air salju, dan ketujuh air embun. Ketujuh macam air ini terkumpul dalam ungkapan, yaitu air yang bisa digunakan bersuci adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk sifat apapun yang sesuai dengan aslinya. Kemudian air ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Salah satunya adalah air yang suci zatnya dan bisa mensucikan pada yang lainnya serta tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak atau bebas dari ikatan nama yang lazim, sehingga tidak berpengaruh pada kemutlakan air ketika berupa qayyid yang munfak seperti air sumur. Yang kedua, air musyammas, yaitu tahirun mutahhirun li ghairi makruhin isti'maluhu. Yang kedua adalah air yang suci zatnya bisa mensucikan pada yang lainnya dan makruh menggunakannya pada badan, tidak pada pakaian, yaitu air musyammas. Air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari, itulah yang dimaksud dengan air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari. Air musyammas ini hanya dimakruhkan secara syarak bila digunakan di daerah panas dengan menggunakan wadah yang dapat dicetak atau terbuat dari logam selain wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena elemen keduanya adalah bersih dari karat. Dan ketika air musyammas itu menjadi dingin, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Namun, Imam An-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara mutlak. Dan juga dimakruhkan menggunakan air yang terlalu panas dan terlalu dingin. Ini sebabnya dimakruhkannya air musyammas dipakai untuk di badan karena bisa menimbulkan penyakit kulit. Makanya makruh memakainya. Masuklah yang ketiga, air musta'mal dan mutaghayyir, yaitu tahirun ghairu mutahhirin li ghairi wa huwal ma'ul musta'mal. Bagian ketiga adalah air yang suci zatnya namun tidak bisa mensucikan pada yang lainnya, yaitu air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis jika memang tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah terpisah dari tempat yang dibasuh, beserta menghitung air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Dan air mutaghayyir atau air yang berubah maksudnya termasuk dari bagian yang ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya sebab tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air. Maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak mensucikan. Maksudnya berubah adalah berubah sifatnya, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya.
baik perubahannya itu nampak oleh indera ataupun kira-kira saja seperti air yang tercampur oleh sesuatu yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air, seperti air mawar yang sudah tidak berbau dan air mustakmal. Jika perubahannya tidak sampai menghilangkan kemutlakan nama air tersebut, dengan gambaran perubahan yang disebabkan tercampur barang yang suci itu hanya sedikit, atau sebab tercampur dengan barang-barang yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air, dan kira-kirakan terjadi perubahan namun ternyata tidak berubah, maka hukum tahuriyah atau bisa mensucikan air tersebut tidak hilang. Dan wahtaraza biqawlihi khalaqahu anit tahiril mujawiri lahu fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru kathiran. Dengan ungkapan khalaqahu atau sesuatu yang mencampuri, musannif mengecuali perubahan air yang disebabkan barang-barang suci yang hanya bersandingan dengan air tidak mencampuri. Maka sesungguhnya air tersebut tetap mensucikan walaupun perubahannya banyak. Wa kadzal mutaghayyiru bi mukhaliti la yastaghnil ma'u anhu katini wa tahlabi wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyiru bi tulil makti fa innahu tahurun. Begitu juga hukumnya tetap mensucikan adalah air yang berubah sebab tercampur barang-barang mukhalid yang tidak bisa dihindari oleh air, seperti lumpur, lumut, barang-barang yang berada di tempat berdiamnya air dan tempat aliran air, serta air yang berubah sebab terlalu lama diam, maka sesungguhnya air-air tersebut hukumnya suci mensucikan. Dan masuklah yang keempat, yaitu air mutanajjis. Al-qismu rabi'u ma'un najisun ay mutanajjisun. Bagian yang keempat adalah air najis, maksudnya air yang terkena najis, dan air najis ini terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis baik sampai berubah sifatnya ataupun tidak, dan kondisi air tersebut kurang dari 2 kullah. Dan bagian ini, air mutanajjis yang sedikit mengecualikan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dipotong anggota badannya, seperti lalat, jika memang tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah sifat air. Begitu juga dikecualikan adalah najis yang tidak nampak oleh mata. Maka kedua najis ini tidak sampai menajiskan air, dan juga dikecualikan beberapa bentuk najis yang disebutkan di kitab-kitab yang luas pembahasannya. Dan musannif memberi isyarat terhadap bagian kedua dari bagian air yang keempat ini dengan ungkapan beliau, atau air yang terkena najis itu ukurannya banyak, 2 kullah atau lebih, namun berubah sifatnya baik berubah sedikit ataupun banyak. Jadi walaupun 2 kullah, kalau berubah sifat dari air tersebut maka hukumnya tetap bernajis, apalagi yang kurang dari 2 kullah. Jadi maksud dari 2 kullah itu adalah ukuran 2 kullah adalah kurang lebih 500 ritel negara Baghdad menurut pendapat yang paling ashah. Menurut Imam An-Nawawi, 1 rit negara Baghdad adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham. Musannif tidak menjelaskan atau meninggalkan bagian yang kelima, yaitu air yang mensucikan namun haram, seperti wudhu dengan air hasil gosok atau air yang disediakan untuk minum. Jadi di sini maksudnya adalah tidak boleh memakai air yang dicuri. Kita mau bersuci atau kayak mana, tapi kita menggosok air tersebut, itu tidak boleh, haram. Dan air yang minum, air untuk minum, kita pakai untuk bersuci, itu juga tidak boleh. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari tentang pembahasan taharah adalah, apabila kita ingin beribadah kepada Allah supaya ibadah kita khusyuk dan ibadah kita berterima,
kita harus melakukan tahap-tahapan atau syarat-syarat yang dimana ibadah kita itu supaya diterima, yaitu dengan bersuci, dengan benar dan baik. Yang saya jelaskan tadi yang di atas, yang mengenai tentang sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkan melakukannya sholat, yaitu wudhu. Di sini saya akan membahas wudhu. Yang di luar adalah saya akan membahas wudhu. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bidammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Bab wudhu. Fasal menjelaskan fardu-fardu wudhu. Lafaz al-wudhu dengan terbaca dhammah huruf wawnya menurut pendapat yang paling masyhur adalah nama pekerjaannya, dan dengan terbaca fathah huruf wawnya adalah nama barang yang digunakan untuk melakukan wudhu, yaitu air. Wa yashtamilul awwalu ala furudi wa sunanin. Lafaz yang pertama al-wudhu mencakup beberapa fardu yang beberapa kesunahan. Wa dzakara al-musanniful furudha fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Musannif menyebutkan fardu-fardu wudhu di dalam perkataan beliau. Fardu wudhu itu ada 6 perkara. Yang pertama, niat. Yang pertama adalah niat. Hakikat niat secara syara adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Jika melakukannya lebih akhir daripada kesengajaannya, maka disebut azam. Niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukannya sebelumnya dan bukan setelahnya. Jadi, jatuhnya niat pada wudhu itu adalah pasnya ketika kita membasuh wajah. Disitulah jatuhnya niat. Sehingga saat membasuh anggota tersebut, maka orang yang wudhu melakukan niat menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang berada pada dirinya, atau niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudhu, atau niat fardu wudhunya, atau niat wudhu saja. Jika tidak menyebutkan kata dari hadas, hanya niat bersuci saja, maka wudhunya tidak sah. Ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap sah dari niat-niat di atas, dan dia menyertakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukumnya wudhunya tetap sah. Yang kedua dari fardu wudhu adalah membasuh wajah, membasuh seluruh wajah. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala dan pangkalnya. Ini dari 2 rahang adalah 2 tulang tempat tumbuhnya gigi bawah, ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga. Ketika di wajah terdapat bulu yang tipis atau lebat, maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di baliknya atau di bawahnya. Namun, untuk jenggotnya laki-laki yang lebat, dengan gambaran orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot tersebut dari sela-selanya, maka cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Berbeda dengan jenggot yang tipis, yaitu jenggot yang mana kulit yang berada di baliknya bisa terlihat oleh orang-orang yang diajak bicara, maka wajib mengalirkan air hingga ke bagian kulit di baliknya. Dan berbeda lagi dengan jenggotnya perempuan atau khunsa, maka wajib mengalirkan air ke bagian kulit yang berada di balik jenggot keduanya, walaupun jenggotnya lebat. Tapi kemungkinan ini jarang ya perempuan mempunyai jenggot. Di samping membasuh seluruh wajah, juga harus membasuh sebahagian dari kepala, leher, dan anggota di bawah janggut. Oke? Jadi masuk kita ke bagian fardu wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Jika seorang tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kiranya
Jadi diperkirakan ya ukurannya. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua tangan, yaitu bulu, uci-uci, jari tambahan, dan kuku. Jadi apabila misalnya jarinya itu bertambah, kayak kan ada jari 6, itu wajib itu dialirkan ke situ air. Semua wajib terkena air. Dan bagian fardu wudhu yang keempat adalah mengusap kepala. Fardu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala baik laki-laki atau perempuan, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap kepala, bahkan bisa dengan percak kain atau yang lainnya. Seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperkenankan. Dan seandainya dia meletakkan di atas kepala tangan yang telah dibasahi dan tidak menggerakkannya, maka diperkenankan. Maksudnya di sini adalah dia sudah membasahi tangannya, lalu dia tinggal menempel saja, tidak disapunya, dia cuma menempel air itu di kepalanya, maka itu juga diperkenankan. Dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Dari membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jika orang yang melaksanakan wudhu tersebut tidak menggunakan dua muzah, jika dia mengenakan dua muzah, maka wajib bagi dia untuk mengusap kedua muzah atau membasuh kedua kaki. Maksud muzah adalah khuf. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua kaki, yaitu bulu, daging tambahan, dan jari tambahan, sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan di dalam permasalahan kedua tangan. Iya, sama. Apabila ada jari tambahan atau daging, walaupun dagingnya kayak menyelip-nyelip, itu harus dialirkan situ air. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, tertib. Yang dimana tertib adalah pelaksanaan wudhu sesuai dengan cara yang telah saya jelaskan di dalam urutan fardu-fardu wudhu. Sehingga kalau lupa tidak tertib, maka wudhu yang dilaksanakan tidak mencukupi. Seandainya ada 4 orang yang membasuh seluruh anggota wudhunya, seorang sekaligus dengan sisinya, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Jadi maksud tertib adalah berurutan, mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Maksud dari tertib adalah berurutan. Oke, itulah pembahasan tentang dari fardu wudhu. Ini fardu ya, jadi harus dikerjakan. Lanjut bab kesunahan wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Kesunahan wudhu ada 10 perkara. Dalam sebagian redaksi matan diungkapkan dengan bahasa 10 khisal. Jadi di redaksi itu disebutkan asyaratu asya'a. Tapi di redaksi matan yang lain dibacanya dengan asyru khisalin. Jadi ini berbeda apa ya? Tapi cuma berbeda redaksi saja. Yaitu membaca basmalah di awal pelaksanaan wudhu. Minimal bacaannya basmalah adalah bismillah. Dan yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Misalnya dia malas, terlalu panjang rasanya bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillah saja, itu boleh. Tapi lebih sempurna lagi bismillahirrahmanirrahim ya. Jika tidak membaca basmalah di awal wudhu, maka sunnah melakukannya di pertengahan pelaksanaan. Jika sudah selesai melaksanakan wudhu dan belum sempat membaca basmalah, maka tidak sunnah untuk membacanya. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga kedua pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Dan membasuh keduanya 3 kali jika masih ragu-ragu akan kesuciannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah yang menampung air kurang dari 2 kullah. Sehingga jika belum membasuh keduanya, maka bagi dia dimakruhkan memasukkannya ke dalam wadah air. Jika telah yakin akan kesucian keduanya, maka bagi dia tidak dimakruhkan untuk memasukkannya ke dalam wadah. Jadi maksudnya adalah ini menurut dia. Kalau apabila dia masih ragu lagi dengan kesucian tangannya ini, kalau dia cuci 1 kali, maka bisa 3 kali.
Kalau dia sudah yakin sudah suci, dia bisa memasukkan tangannya ke dalam wadah itu. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-qawaidul fiqhiyah, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak menghilangkan keraguan. Oke. Lanjut ke berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kesunahan berkumur sudah bisa hasil didapat dengan memasukkan air ke dalam mulut, baik diputar-putar di dalamnya kemudian dimuntahkan ataupun tidak. Jika ingin mendapatkan yang paling sempurna maka dengan cara memuntahkannya. Maksud berkumur-kumur istilahnya adalah madmadhah dan memasukkan air ke dalam hidung adalah istinsyak. Kesunahan istinsyak sudah bisa didapat dengan memasukkan air ke dalam hidung, baik ditarik dengan nafasnya hingga ke janur hidung lalu menyemprotkannya ataupun tidak. Jika ingin mendapatkan yang paling sempurna maka dia harus menyemprotkannya. Mengumpulkan berkumur dan istinsyak dengan 3 cidukan air, yaitu berkumur dari setiap cidukan kemudian istinsyak adalah sesuatu yang lebih utama daripada memisah di antara keduanya. Jadi ketika kita bersamaan memasukkan air ke dalam hidung dan memasukkan air ke dalam mulut, maka itu lebih utama daripada memisahnya. Tapi bisa juga dipisah, tapi lebih utama disertakan. Masuk kepada mengusap seluruh kepala. Dan mengusap seluruh bagian kepala dalam sebagian redaksi matan diungkapkan dengan bahasa dan meratakan kepala dengan usapan. Sedangkan untuk mengusap sebagian kepala hukumnya adalah wajib sebagaimana keterangan di depan. Dan seandainya tidak ingin melepas sesuatu yang berada di kepalanya itu serban atau sesamanya, maka dia disunahkan menyempurnakan usapan itu ke seluruh serbannya. Jadi maksudnya adalah ini sunnah kalau mengusap seluruh kepala. Jadi kalaupun dia malas untuk membuka serban atau semacamnya, maka dia disunahkan untuk menyempurnakan usapan air itu ke seluruh serbannya. Dan masuk kepada sunnah wudhu itu mengusap kedua seluruh bagian telinga, bagian luar dan dalamnya dengan menggunakan air yang baru. Maksudnya bukan basah-basah sisa usapan kepala. Dan yang sunnah di dalam cara mengusap keduanya adalah memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinganya, memutar-mutar keduanya ke lipat-lipatan telinga, dan yang menjalankan itu adalah kedua ibu jari di telinga bagian belakang, kemudian menempelkan kedua telapak tangannya yang dalam keadaan basah pada kedua telinganya, gunanya memastikan meratanya usapan air ke telinga. Jadi siap kita putar-putar jari-jari kita, ibu jari kita dan telunjuk di bagian telinga. Setelah itu tempelkan supaya airnya itu merata. Dan menyelah-nyelahi jenggot dan jari kedua tangan dan kaki. Ini menyelang-nyelangi dah ya. Dan menyelang-nyelangi bulu jenggotnya orang laki-laki yang tebal. Lafaz al-katsati dengan menggunakan huruf yang diberi titik 3 huruf sa, al-katsati. Sedangkan jenggotnya laki-laki yang tipis, jenggotnya perempuan dan khunsa, maka wajib untuk disela-selahi. Cara menyelah-nyelahi adalah seorang laki-laki memasukkan jari tangannya dari awal bawah jenggot dan sunnah menyelah-nyelahi jari kedua tangan dan kaki. Jika air sudah bisa sampai pada bagian-bagian tersebut tanpa disela-selahi. Jika air tidak bisa sampai pada bagian tersebut kecuali dengan cara disela-selahi, menyelang-nyelangi seperti jari-jari yang menempel satu sama lain, maka wajib untuk disela-selahi. Jika jari-jari yang menempel itu sulit untuk disela-selahi karena terlalu melekat, maka haram disobek karena tujuan untuk disela-selahi. Dan maksudnya adalah jarinya ini menempel, susah di situ masuk air. Tapi kalau bermaksud dia untuk menyobek tangannya itu hanya untuk menyelang-nyelangi saja, maka itu tidak boleh. Dan bagian sunnah-sunnah wudhu mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri.
yaitu tangan dan kaki sebelum bagian kiri dari keduanya. Sedangkan untuk dua anggota yang mudah dibasuh secara bersamaan seperti kedua pipi, maka tidak disunahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan dari keduanya. Akan tetapi keduanya disucikan secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah mengulangi 3 kali atau terus-menerus. Musonib menyebutkan kesunahan mengulangi basuhan dan usapan anggota wudhu sebanyak 3 kali, itu maksudnya meninggal-ninggalkan. Di dalam perkataan beliau, dan sunnah melakukan bersuci 3 kali 3 kali. Dalam sebagian teks diungkapkan dengan bahasa mengulangi anggota yang dibasuh dan yang diusap. Dan mualah diungkapkan dengan bahasa tatabu, yaitu terus menerus. Muwala adalah antara dua anggota wudhu tidak terjadi perpisahan yang lama. Bahkan setiap anggota langsung disucikan setelah mensucikan anggota sebelumnya. Sekira anggota yang dibasuh sebelumnya belum kering dengan keadaan angin, cuaca dan zaman dalam keadaan normal. Ketika mengulangi basuhan hingga 3 kali, maka yang jadi patokan adalah basuhan yang terakhir. Mualah hanya disunahkan di selain wudhunya shahibud darurah, artinya orang yang memiliki keadaan darurah. Sedangkan untuk shahibud darurah, maka mualah hukumnya wajib bagi dia. Dan masih ada lagi kesunahan-kesunahan wudhu lainnya yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Tadi syarat sah supaya sebabnya bisa sholat adalah tadi yang pertama adalah wudhu, sudah saya jelaskan, dan masuk kepada dan lanjut kepada pembahasan bab perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudhu yang disebut juga dengan sebab-sebab hadas. Perkara yang merusak, maksudnya yang membatalkan wudhu ada 6 perkara. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Salah satunya adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan duburnya. Orang yang memiliki wudhu yang hidup dan jelas jenis kelaminnya. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang bisa keluar, seperti kencing dan selainnya. Atau jarang keluar seperti darah dan kerikil, baik yang najis seperti contoh-contoh ini, atau suci seperti ulat. Kecuali sperma yang keluar sebab mimpi yang dialami oleh orang yang memiliki wudhu, yang tidur dengan menetapkan pantatnya di lantai, maka sperma tersebut tidak membatalkan wudhu. Orang khunsa muskil, wudhunya hanya bisa batal sebab ada sesuatu yang keluar dari kedua farajnya secara keseluruhan. Yang kedua, batal sebab tidur. Dan yang kedua adalah tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantatnya. Dalam sebagian redaksi matan ada tambahan kata-kata dari tanah dengan tempat duduknya. Tanah bukanlah menjadi qaid. Dengan bahasa menetapkan pantat, maka terkecuali kalau dia tidur dalam keadaan duduk yang tidak menetapkan pantatnya, tidur dalam keadaan berdiri, atau tidur terlentang walaupun menetapkan pantatnya. Ini maaf ya, soalnya kita menjelaskan tentang fikih, yaitu harus jelas maksudnya dan tujuannya. Aku nanti ada mau bertanya ya. Dan yang ketiga, sebab hilangnya akal. Ini maksudnya akalnya terkalahkan sebab mabuk, sakit, gila, epilepsi, atau selainnya. Ya, ketika dia mabuk, dia sudah wudhu, batal wudhunya. Baru yang keempat, sebab bersentuhan kulit. Yang keempat adalah persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan lain yang bukan mahram walaupun sudah meninggal dunia. Yang dikehendaki dengan laki-laki dan perempuan adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai batas syahwat secara uruf. Yang dikehendaki dengan mahram adalah wanita yang haram dinikah karena ikatan nasab
atau sesusuan atau ikatan musyawarah atau pernikahan. Perkataan musannif tanpa ada penghalang di antara keduanya mengecualikan seandainya terdapat penghalang di antara keduanya, maka kalau demikian tidak batal. Dan yang terakhir, sebab memegang kemaluan. Yang kelima itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan bagian telapak tangan, baik kemaluannya sendiri atau orang lain, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Lafaz anak Adam tidak tercantum di dalam sebagian redaksi matan. Begitu juga tidak tercantum di sebagian redaksi adalah ungkapan musannif dan menyentuh lingkaran dubur anak Adam itu bisa membatalkan menurut pendapat Qaul Jadid. Menurut Qaul Qadim, menyentuh lingkaran dubur anak Adam tidak membatalkan wudhu. Yang dikehendaki dengan halaqah adalah tempat bertemunya lubang keluarnya kotoran, dan yang dikehendaki dengan bagian dalam tangan adalah telapak tangan beserta bagian dalam jari-jarinya. Dikecualikan dari bagian dalam tangan yaitu bagian luar dan pinggir tangan, ujung jemari dan bagian di antara jemari, maka tidak sampai membatalkan wudhu, sebab menyentuh dengan bagian-bagian tersebut. Maksudnya setelah menekankan sedikit. Maksudnya adalah ketika kita tempelkan, ketika bertemu dua jari kita, dua tangan kita, yang bertemu itulah yang membatalkan apabila kita memegang kemaluan. Oke, masuk kita ke hal-hal yang mewajibkan mandi. Di sini yang mewajibkan mandi. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. 3 di antaranya adalah bertemunya dua khitan yang pertama. Yang kedua meninggal kecuali dia itu mati syahid. Dan yang ketiga keluar mani dari sebab selain memasukkan hashfah. Dan yang 3 lagi adalah dengan khususnya ke perempuan, yaitu haid, nifas, dan wiladah. Baik, masuk ke fardu mandi ada 3 macam. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis di badannya, dan yang ketiga menyampaikan air kepada seluruh rambut dan badannya. Dan sunnah-sunnah wudhu adalah membaca basmalah dan melakukan wudhu secara sempurna sebelum melaksanakan mandi, menjalankan tangan ke bagian badan yang bisa dijangkau oleh tangannya, dan mualat yaitu terus menerus, dan mendahulukan bagian badan sebelah kanan sebelum membasuh bagian badan sebelah kiri. Dari kesunahan-kesunahan mandi, masih ada beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang luas keterangannya. Di antaranya adalah mengulangi basuhan sebanyak 3 kali dan menyela-nyelai rambut. Oke, itulah maksud dari penjelasan tentang wudhu. Masuklah kita ke bab tayamum. Dalam sebagian redaksi matan mendahulukan pasal ini daripada pasal sebelumnya. Tayamum secara bahasa bermakna menyengaja, dan secara syara adalah mendatangkan debu suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Jadi syarat tayamum ada 5 perkara. Ini kita masuk ke syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum ada 5 perkara. Dalam sebagian redaksi matan menggunakan bahasa khamsun khisalin, yaitu 5 hal. Salah satunya adalah ada uzur sebab berpergian atau sakit. Yang pertama. Yang kedua adalah masuk waktu sholat. Maka tidak sah tayamum untuk sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Jadi di mana datang waktunya, di situlah kita bertayamum. Yang ketiga adalah mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik diri sendiri atau orang lain yang telah ia beri izin. Maka ia harus mencari air di tempatnya dan teman-temannya.
Jika ia sendirian, maka cukup melihat ke kanan kirinya dari keempat arah. Jika ia berada di dataran yang rata. Jika ia berada di tempat yang naik turun, maka harus berkeliling ke tempat yang terjangkau oleh pandangan matanya. Dan yang keempat adalah sulit menggunakan air. Dengan gambaran jika menggunakan air ia khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badan. Jadi ini bagi dia wajib ya. Kalau daruroh samanya dia wajib tidak menggunakan air, dia wajib bertayamum. Termasuk uzur adalah seandainya di dekatnya ada air, namun jika mengambilnya ia khawatir pada dirinya dari binatang buas atau musuh, atau khawatir hartanya akan diambil oleh pencuri atau orang yang gosip. Di dalam sebagian redaksi matan, tepat di dalam syarat ini, ditemukan tambahan setelah syarat sulit menggunakan air yang membutuhkan air setelah berhasil mendapatkannya. Dan yang kelima adalah debu suci, maksudnya debu suci mensucikan dan tidak basah. Debu suci mencakup debu hasil gosok dan debu kuburan yang tidak digali. Di dalam sebagian redaksi matan ditemukan tambahan di dalam syarat ini, yaitu debu yang memiliki wubar, sehingga jika debu tersebut tercampur oleh gamping atau pasir maka tidak diperbolehkan. Jadi murni ya. Dan ini sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarhu Muhadzab dan At-Tashih. Akan tetapi di dalam kitab Rawdah dan Al-Fatawa beliau memperbolehkan hal itu. Dengan ungkapan musannif, debu mengecualikan selain debu seperti gamping dan remukan genteng, dikecualikan dengan debu yang suci yaitu debu najis. Adapun debu mustakmal maka tidak sah digunakan tayamum. Dan fardu-fardu tayamum ada 4 macam. Yang pertama niat fardu, dan yang kedua dan yang ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Dan yang keempat adalah tertib, maka wajib mendahulukan mengusap wajah sebelum mengusap kedua tangan, baik tayamum untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Dan kesunahan tayamum. Sunah-sunah tayamum ada 3 perkara, yaitu membaca basmalah, mendahulukan bagian kanan dari kedua tangan sebelum bagian dari keduanya, dan mendahulukan wajah bagian atas sebelum wajah bagian bawah. Dan mualat, makanya telah dijelaskan di dalam bab wudhu. Masih ada beberapa kesunahan tayamum yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang diperluas keterangannya. Di antaranya adalah orang yang tayamum sunnah melepas cincinnya saat memukul debu pertama, sedangkan untuk pukulan kedua maka wajib melepas cincin. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3 macam. Yang pertama, setiap perkara yang membatalkan wudhu itu adalah sama seperti yang membatalkan tayamum di dalam bab sebab hadas. Dan yang kedua adalah melihat air selain waktu sholat. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa wujudnya air itu adanya air. Dan yang ketiga adalah murtad. Murtad adalah memutus Islam. Ya, kalau sudah murtad ya berarti batal lah tayamumnya. Yang boleh dilakukan dengan tayamum, seseorang harus melakukan tayamum setiap hendak melakukan satu ibadah fardu dan ibadah nadar, sehingga ia tidak diperkenankan melakukan 2 sholat fardu, 2 tawaf, sholat dan tawaf, sholat Jumat dan khutbahnya hanya dengan 1 kali tayamum. Ini tidak bisa ya. Ketika seorang wanita melakukan tayamum guna melayani sang suami, maka bagi dia diperkenankan melakukan pelayanan berulang kali dan melakukan sholat dengan tayamum tersebut. Perkataan musannif, dengan 1 tayamum seseorang diperkenankan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang ia kehendaki, tidak tercantum di dalam sebagian redaksi matan. Jadi maksudnya adalah tayamum kalau dia sunnah, terserah mau berapa kali saja kita lakukan, itu sah tayamumnya apabila dia sunnah yang ingin kita kerjakan. Tapi kalau fardu tidak. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun.
Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi semua. Dan baik, saya Deswita Maharani Lubis. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.